Hai Maxivers, selamat datang kembali di podcast bareng customer. Wah, seneng banget nih Maxivers. Kita jumpa lagi di segmen kali ini, yaitu ngobrol bareng bersama para pelaku usaha digital printing ya. Tentunya buat Maxivers semua yang nonton video ini pasti bisa mendapatkan inspirasi ya dari salah satu narasumber yang kita ajak ngobrol kali ini. Nah, kebetulan kita sekarang lagi ada di daerah Tangerang. Nah, pasti dari Maxivers semua yang ada di daerah Tangerang nggak asing ya dengan nama salah satu digital printing, yaitu Aloya House of Printing. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung aja kita ngobrol bareng. Halo, selamat datang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sebelum lanjut kita ngobrol, boleh kenalan dulu sama Maxivers semuanya biar makin akrab. Bapak, Ibu boleh bergantian, terus di sini sebagai apa? Oke, itu dari saya Yulita Limarga, saya owner dari Aloya House of Printing. Saya Alan, saya anak dari Ibu Yulita, saya di sini sebagai owner dari Aloya House of Printing. Halo, saya Adi, saya manajer produksi di sini. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol lebih dalam lagi dan makin seru tentunya, saya mau ngajak flashback dulu nih Bapak Ibu. Sebelum terbentuknya Aloya itu seperti apa sih Bu perjalanannya, dan seperti apa juga perjuangannya mulai dari perjuangan awal membuka Aloya sampai sekarang ini? Pertama itu sebetulnya memang saya juga kaget sendiri. Kenapa saya tiba-tiba ada di printing, mengenai printing ini? Karena background saya dari teknik sipil, jadi background saya kita bisnisnya kontraktor, ya kan? Tapi selain kontraktor, saya kepingin memperluas jaringan, diversifikasi lah ya istilahnya gitu ya. Kebetulan anak saya Alan ini sudah selesai studi gitu kan. Dia studinya dia sudah cukup lama nggak di Indonesia gitu ya. Jadi udah dari SMA dia sekolah di Taiwan dan melanjutkan di Amerika. S1, S2 sudah selesai dan akhirnya harus pulang ke Indonesia gitu kan. Di sana juga dia udah bekerja, tapi balik ke Indonesia mau apa nih selain melanjutkan bisnis kita yang kontraktor, tapi saya pengen sesuatu yang lain gitu kan. Awalnya sebetulnya kenapa saya pengen yang lain gitu kan, diversifikasi itu saya pengennya tuh, jadi saya tuh kepengen memperluas memberikan lowongan pekerjaan kepada lebih banyak orang gitu kan, terutama untuk anak-anak muda yang mempunyai kreativitas gitu ya. Jadi saya mencari apa nih yang bisa memberikan impact ke banyak orang gitu kan. Dan waktu Alan masih di Amerika saat itu, saya ngomong Mama mau bikin usaha baru yang memberikan lebih banyak impact ke banyak orang gitu kan. Nah, sampai saya ketemu dengan Adi. Nah, Adi ini saya sudah kenal istrinya gitu kan. Jadi kita ketemu dan kasih usulan, kasih proposal bagaimana kalau kita kerja printing, karena Adi sendiri sudah lama di bidang itu gitu. Nah, setelah saya lihat proposal, saya melihat untuk masa depan printing kan itu luar biasa gitu ya. Di mana-mana semua pekerjaannya printing. Jadi saya memutuskan untuk menerima proposal itu, sehingga kita membentuk Aloya ini. Nah, kenapa namanya Aloya ya kan? Sebetulnya Aloya ini adalah nama dari andin saya, andin kesayangan saya namanya Aloya gitu ya. Tapi artinya bagus. Jadi Aloya itu dari haleluya yang disingkat menjadi Aloya, gitu aja sih.
gitu untuk aloyanya sendiri. Kalau boleh tahu kapan Ibu pada akhirnya sampai memutus udah kita mau membuka usaha digital printing, berdiri pada tahun berapa ini Aloya Ibu akhirnya? Ya. Aloya tuh berdiri tahun 2023. Nah, jadi kita ada rencana di bulan Mei, sekitar bulan Mei. Oke, dan kita langsung cari, langsung jalan dan dibuka bulan Agustus. Tanggal 7 Agustus tahun 2023. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari kakaknya sendiri? Mungkin dari saya kan ibu saya juga sudah menjelaskan untuk mau berdirinya Aloya ini, itu sebelumnya itu saya masih keadaan saya tuh masih kerja di Amerika. Nah, pada saat saya bekerja, ibu saya kayak menawarkan offer bahwa ada nih peluang bisnis yang sangat bagus di Indonesia. Pada saat itu saya belum mau pulang ke Indonesia, seperti itu. Dan saya tuh selalu di benak saya ya, saya tuh kepengen menjadi businessman atau menjadi wirausaha, tentunya di Indonesia. Soalnya pada saat itu saya berpikir bahwa kalau misalkan di luar negeri membuka bisnis yang baru sebagai WNA itu sangat susah, regulasi negaranya itu beda. Makanya saya berpikir bahwa kalau saya nantinya mau balik ke Indonesia, saya sudah mempunyai bisnis saya sendiri, dan di situ saya akan melanjutkan bisnis itu. Dalam proses diskusi antara saya dengan ibu saya mau membuka bisnis digital printing ini, saya tuh tadinya tuh tidak tahu sama sekali mengenai digital printing ya. Saya juga tidak tahu. Saya cuma tahu tuh printer apa, HP, Canon biasanya yang biasa Untuk office ya? Untuk office print doang. Dan saya tuh tidak tahu kalau misalkan digital print itu bisa mencetak misalkan kartu nama, mencetak misalkan poster di bioskop. Soalnya jujur hobi saya itu beli poster film-film bioskop, gitu. Jadi saya tuh sangat suka dengan film Marvel ya. Nah itu saya sangat suka dengan posternya. Soalnya banyak sekali poster di film bioskop itu berbeda-beda, gitu. Makanya saya dari situ saya tahu ini tuh digital print, gitu loh, bisa menghasilkan sebuah produk seperti ini yang menurut saya poster itu yang pertama kali orang lihat, gitu. Jadi kalau menurut saya kalau posternya itu jelek, warnanya kurang dalam, itu menurut saya itu akan impact ke orang penonton juga, gitu. Nah, kemudian ibu saya ngomong ke saya bahwa kita ada nih sepertinya partner, yaitu Pak Adi di sini. Nah, setelah untuk produksi, kemudian kami diskusi, akhirnya saya berpikir bahwa oke, saya mau menjalankan bisnis ini. Menurut saya bisnis ini masih bisa maju lagi dengan teknologi yang saya lihat gitu pada saat itu, dan menurut saya dengan support Pak Adi yang menurut saya mempunyai pengalaman yang sudah sangat banyak di digital printing, akan membantu kami di dalam bisnis digital printing ini. Makanya terjadilah Aloya House Printing. Oke, siap. Kalau dari ibunya tadi, awal mulanya dari bisnis kontraktor itu tadi, terus punya keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk para pemuda yang ada di industri kreatif. Terus dari kokonya tadi berawal dari hobi juga ya, hobi koleksi poster, akhirnya mencari tahu dunia digital printing dan akhirnya juga tertarik. Nah, sekarang saya mau tahu juga nih dari sisi bapaknya seperti apa ini Pak Adi, kok bisa akhirnya membantu atau menjadi partner produksi dari ibunya sendiri, dari ibu gimana? Saya basicnya dari packaging tadinya. Tadinya saya di digital printing, maka saya tertarik sama digital printing
Sebelumnya saya berpartner sama teman saya kalau mungkin mau bikin packaging, printnya di tempat teman saya. Saya mau punya satu cita, saya harus bisa punya sendiri gitu loh. Jadi saya bikin packaging, saya udah lempar keluar, jadi kita di dalam semua. Saya main packaging dari tahun 2007. Wih, lama ya Pak? Iya. Lumayan. Makanya saya lebih fokus ke packaging kalau di sini. Kalau buat daerah sini ya kita keunggulannya kita bisa packaging. Oke. Jadi kalau untuk custom packaging mungkin di Aloya ini saat ini ya lagi banyak-banyaknya ya permintaan dari customer. Ya lumayan, soalnya kan biasanya di kita printing nggak ada yang bisa packaging. Dan teman saya pun yang biasa punya di kita printing kalau mau packaging oper ke kita gitu loh. Oke, Gitu. siap. Jadi ya kita berdiri di sini di mana orang yang ada kita ada gitu loh. Oke, Itu siap. ya keunggulan kita dibanding yang lain yang mesinnya kan yang lebih canggih daripada kita, sedangkan kita kan baru anak baru. Tapi meskipun baru, kalau pelayanannya juga oke ya, customer pasti balik lagi, pasti banyak juga yang promosiin ke teman-temannya jadi lebih meluas lagi. Meskipun usianya masih muda ya, Aloya ini itu jalannya bisa lebih cepat loh Pak, bisa lebih kenceng lagi tuh. Sukses terus. Terus dari awal berdirinya Aloya sampai sekarang apa sih tantangannya atau ada yang berubah nggak dari awal mulai sampai saat ini? Berarti 2 tahun ya? Udah 2 tahun. Pasti ada yang berubah. Berubah kenapa? Karena kita sambil berjalan kan pasti sambil belajar. Nah, pertama mungkin kita masih kaku, masih nggak ngerti maksudnya untuk menghadapi customer langsung seperti apa gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu ini 2 tahun ini tentunya masih belajar terus ya. Tapi dari yang sudah kemarin kita kerjakan itu terutama mungkin dalam pelayanan, ya kan? Dalam pelayanan kita lebih bisa memanage kapan ini harus selesai, misalnya gitu. Dari bagian produksi tentunya Pak Adi yang tak lebih tahu gitu ya. Tapi dari situ kita belajar bagaimana lebih memuaskan customer gitu. Jadi gini, customer puas itu bukan kepuasan kita, ya kan? Tapi lebih dari itu, baru kita bisa merasa lebih puas gitu. Jadi kalau cuma puas, sebetulnya itu masih kurang gitu istilahnya. Jadi customer puas banget dan mereferensikan kita, nah itu yang kita mau. Oke. Masih inget nggak apa orderan pertama kali dari customer saat Aloya ini berdiri? Yang pertama ya, yang pertama itu kita dapat orderan dari BLNT, ya kan? BLNT ini sudah cukup besar gitu ya, Jakarta, dan yang dipesan itu udah beragam sekali. Jadi nggak cuma printing, istilahnya printing kartu data atau apa, tapi sudah menjadi produk gitu. Jadi dari printing sudah menjadi produk. Jadi ada paper bag, ada booklet, ada newspaper. Jadi banyak sekali produk yang dibuat gitu kan. Itu ya itu pertama buka tapi sudah mendapat orderan yang seperti itu. Tapi ada tapinya. Kita bersyukur. Cuman itu yang punya ownernya ponakan saya, ya kan. Jadi ya kita maunya yang dari luar juga. Oke. Tapi suatu kebanggaan juga ya Bu ya, awal buka tiba-tiba ada yang percaya nih, meskipun masih saudara sendiri tapi hampir semua kebutuhan dari perusahaannya langsung diserahkan di Aloya ini. Ya, untuk dengan hasil yang lebih bagus, ponakan saya dan dari timnya gitu ya, sampai wah ternyata lebih bagus, dan yang penting nih selain lebih bagus, harganya ternyata setelah lebih bagus lebih murah. Itu nilai plus ya. Murah, iya. Jadi itu nilai plusnya lah. Ya. Kalau bicara soal momen nih Bu, mungkin ada momen-momen yang susah dilupakan ya dari membersamai Aloya dari awal sampai saat ini. Apa aja itu momen yang paling berkesan? Kalau tadi kan orderan pertama nih, nah apalagi nih tambahnya mungkin dari pihak
produksi juga, dari kukunya juga mungkin. Mungkin yang paling berkesan ya, untuk kita dapat tadi B2B dari klien. Nah itu klien, saya pernah tanya ke klien kita itu, dia dapat Aloe House Printing dari mana. Dia bilang dia pernah lihat di Instagram, di sosial media kita, dan juga dia lewat juga di Gading Serpong, di jalanan ini dia lihat gitu. Kemudian kita diskusi, biasakan dari harga kita harus mencocokkan juga dengan klien kita dan harganya pas. Dan kita mulai produksi barangnya dia, kita akan print. Nah di situ momen yang paling terkesan kita, satu yaitu kita dapat B2B pertama kali. Nah di situ kita belajar, kita dibawa material, soalnya pada saat itu material itu bukan dari kami tapi dari kliennya langsung. Soalnya ada spesifik material itu dari klien. Pada saat itu dari Pak Adi juga kita coba belajar bagaimana untuk bisa ngeprint di mesin kita dengan material yang dia sudah sediakan. Di situ kita ada kendala lah istilahnya gitu, soalnya di mesin kita tidak pas, terus pokoknya ada beberapa kendala pokoknya. Tapi dari situ yang paling ambil hikmahnya itu adalah kita never give up. Kita sebagai Aloe House Printing ini, di bisnis ini kita tidak boleh memberitahu kepada klien kita tidak bisa gitu. Kita usahakan sebaik mungkin 100% kita guarantee customer satisfaction, bahwa kita akan memberikan dengan kualitas tinggi. Dari situ saya tahu Pak Adi, operator saya, semua itu lembur. Mereka coba mengakalkan mesin kita sebagaimana rupa bisa ngeprint untuk material tersebut, karena saya tahu material itu susah banget di mesin kita gitu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa yang benar-benar langsung ya. Mesin kita diapakan, kemudian dengan sediaan material supaya kita mengeluarkan kualitas yang terbagus. Kalau dari saya itu pengen sesuatu yang baru tuh, saya pengen cobain gitu. Ya, jadi saya coba cara ini nggak bisa, saya kulik lagi apa salah cara dari settingan. Kalau settingan mesin kan banyak sekali. Ya kita coba satu, dari gagal, akhirnya berhasil ya, karena ya kita juga lihat temperatur, suhu juga ya, jadi semuanya belajar dan tambah jam terbang aja supaya pengalaman saya lebih banyak juga. Kan saya juga di mesin juga belum begitu lama, kalau di packaging saya lama, kalau di mesin kan saya belum begitu lama, makanya saya dari pertama beli mesin saya lebih pentingin yang after sales-nya bagus gitu. Jadi saya lihat mesin di sini, saya lihat mesin di sini, supaya saya tuh tahu. Jadi kalau saya ada apa-apa saya bisa langsung telepon. Ya itu gunanya sih. Jadi kalau misalnya saya ada kendala kayak bahannya sulit, saya bisa langsung tanya atau responnya lebih cepat. Kalau boleh tahu ini produk apa sih? Kok sepertinya ini tantangan banget gitu loh, yang akhirnya menjadi momen yang tak terlupakan dari pihak Aloe ya? Bahannya itu kayak plastik PVC. Jadi dia kalau dimasukin dalam mesin roll, dia tuh melar. Pas di print mesin UV kan dia panas, ntar pas dikeringin, ntar materialnya dia kurang. Jadi kalau misalnya terlalu kencang, ntar dia mengkurung, ntar kena printer. Kena printer, jadi dia rusak. Kalau misalnya jalan tengah, nanti garis-garis. Aduh, banyak problemnya, banyak banget. Jadi gini, mungkin kenapa dia juga melempar ke kita? Karena banyak dari printing yang lain yang menolak dan give up gitu ya, give up istilahnya, nggak mau, karena mungkin mereka sudah pengalaman
Nah, kalau kayak begini bakalan sulit gitu kan. Karena kita baru, kita senang nih dapat B2B pertama kali dari di luar yang saudara, ya kan? Wah, tantangan. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Seperti itu tuh kita waktu kita terima, itu kita nggak tahu. Begitu jalan, baru wah ternyata begini.